yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah kita pada siang hari ini. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kami Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, Yesusku penyelamatku. Terima kasih Yesus.
kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap ibadah kami ini Tuhan, Engkau yang boleh menuntun, menyertai Bapa. Mari Engkau terus berkati Tuhan setiap hamba-Mu yang melayani Engkau, worship leader, pemain musik, multimedia, singers, dan petugas guru sekolah minggu. Mari Bapak terus tutup bungkus Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan telah boleh melayakan kami Bapak untuk melayani Engkau. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Lebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Mari terus Tuhan pakai lebih luar biasa. Urapi dengan penuh kuasa-Mu Tuhan. Hikmah yang datang daripada-Mu Tuhan terus melimpahi kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-jemaat kami yang masih dalam perjalanan. Mari Tuhan terus tutup dan tutup bungkus Bapak, sehingga mereka sampai di tempat ini dengan selamat dan bisa bersama-sama dengan kami memuji, menyembah Engkau di tempat ini. Kau limpahkan damai sukacita kami pada saat ini Bapak. Terpujilah Engkau Bapak dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu kami bersilakan dulu. Kita akan membuka Alkitab kita akan membacakan nas pembimbing untuk kita pada siang hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-42. Nas pembimbing untuk kita pada siang hari ini terambil dari Yohanes pasal 12 ayat yang 42. Dan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan warta, boleh kita bisa lihat di situ. Kita akan membacakannya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2 ya. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya padanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sujud di altar-Mu itu sebuah kerinduan kami pada siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih kepada Diri di hadapan Tuhan. Nikmati hadirat-Nya sebagai Allah yang baik. Haleluya.
Atau ngantuk nih? Jangan ya, jangan ngantuk di dalam Tuhan. Saya aja keringetan ini. Kita akan bersorai buat Tuhan, kita akan tetap berdiri. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Sebagai Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Haleluya. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan yuk.
silakan Bapak yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami berikan waktu. Ada yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, kita akan teruskan ibadah kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan mengumpulkan setiap semuanya. Kita bersaksi dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada detik ini kami mengucap syukur atas segala penyertaan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan telah tolong ibadah kami pada pertemuan ini. Pada saat ini Tuhan, kami mohon mengumpulkan setiap persembahan kami. Dalam kiranya persembahan kami ini Tuhan menjadi persembahan yang berbuah di hadapan dan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk pelayanan kita kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Cepat saja untuk kami berdiri, anak-anak sekolah minggu kami undang ke depan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan Mereka juga mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak di dalam tangan Tuhan. Anak kami yang masih kecil ini Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati dia Tuhan dalam masa-masa kecilnya Tuhan. Tuhan yang selalu menjaga melindunginya Tuhan dalam masa-masa kecilnya ini, sehingga dia telah besar Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau dan selalu takut terhadap orang tua. Begitu juga anak kami Tania pada siang hari ini, serahkan dalam tangan-Mu Tuhan yang mau mengikuti pelajaran Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, biarlah pelayanan mereka dan sekolah minggu yang dilayangkan oleh guru-gurunya Tuhan Yesus, mereka bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Guru-guru yang mengajar mereka, Tuhan juga yang memberkati mereka. Sehingga firman yang disampaikan kepada mereka menjadi berkat kepada anak-anak kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kuserahkan semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa datang di rumah-Mu Tuhan, datang di hadirat-Mu Tuhan pada siang hari ini. Itu semuanya Tuhan bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kasih dan pertolongan-Mu kepada kami Tuhan. Inilah semua rangkaian ibadah kami pada siang hari ini. Kuserahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan selalu yang menuntun memberkati kami. Sehingga firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Untuk menjalani kehidupan kami hari demi hari. Berkati jemaat yang hadir pada siang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu menolong memberkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuserahkan di tangan-Mu. Engkau sembunyikan di balik kayu salib-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu ini kepada jemaat-Mu dengan sukacita, karena kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu menuntun memberkati hamba. Di dalam nama Yesus saya serahkan untuk renungan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai bahan renungan kita pada siang hari ini yang terambil di dalam Perjanjian Lama, di dalam Mazmur 124 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Bapak Ibu, kalau sudah membuka Alkitab kita semua dan atau di dalam HP, mari biar saya bacakan kepada kita firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini yang terambil di dalam Mazmur 124 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab mengasih judul kepada kita, Terpujilah Penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang barusan kami baca. Tuhan, Engkau bimbing kami sehingga kami bisa memahami, mengerti firman-Mu ini pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita di siang hari ini yang terambil di dalam Perjanjian Lama, di dalam Mazmur 124 ayat yang pertama hingga yang ke-8, yaitu mengenai kekuatan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana pada renungan kita pada siang hari ini
yang dikasih judul kepada kita, yaitu Terpujilah Penolong Israel. Itu judul yang dikasih oleh Lembaga Alkitab Indonesia di dalam buku Alkitab kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Dia mengatakan kepada kita melalui firman Tuhan pada siang hari ini, jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, siapa lagi yang berpihak kepada kita? Kalau bukan Tuhan yang berpihak kepada kita, siapa lagi yang berpihak kepada kita selain Tuhan? Yaitu ada saudara kita, ada tetangga kita, ada orang tua kita. Tapi yang lebih utama di dalam pembacaan kita pada siang hari ini, yaitu Tuhan sebagai penolong kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika terjadi apa-apa kepada kita, di ayat yang kedua Dia mengatakan jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Artinya di sini, kalau bukan Tuhan yang berpihak atau yang bertindak atau yang menjaga atau yang memelihara kita, tidak ada yang bisa memelihara kita. Tidak ada yang bisa menguatkan kita dalam suatu pencobaan kepada kita, dalam suatu pergumulan kita, di dalam suatu permasalahan kita. Tidak ada yang bisa memberi kita kekuatan, tidak ada yang bisa memberi kita pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan kita pengharapan selain Tuhan itu sendiri. Dia mengatakan kepada kita di ayat yang ke-8, Dia berbunyi demikian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Itu kekuatan yang Tuhan memberikan kepada kita di dalam firman Tuhan kepada kita di siang hari ini. Di ayat yang ketiga Dia mengatakan kepada kita, di mana firman Tuhan mengatakan, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Di mana pada waktu itu bangsa Israel banyak sekali yang mereka hadapi, banyak sekali tantangan yang mereka hadapi, banyak sekali permasalahan yang mereka hadapi, banyak sekali cobaan yang mereka hadapi. Tapi melalui pertolongan Tuhan kepada mereka, mereka bisa selamat, mereka bisa sampai ada pada saat ini. Begitu juga kita di siang hari ini. Firman Tuhan kepada kita di siang hari ini, Dia mengatakan pertolongan Tuhan adalah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita ada di dalam suatu pergumulan, kalau kita ada suatu permasalahan, jangan kita lari dan jangan kita bimbang dan jangan kita khawatir. Kita harus yakin karena Tuhan pasti memberikan kita pertolongan, karena Tuhan pasti kita diberikan kekuatan, pasti Tuhan memberikan kita jalan yang terbaik. Kita melewati jalan yang berliku-liku, pasti Tuhan memegangi tangan kita, pasti Tuhan menolong kita, pasti Tuhan memberikan kita ketenangan sehingga kita bisa melewati jalan yang berbelok-belok itu. Begitu juga kehidupan kita pada saat ini, anak-anak Tuhan. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi, banyak permasalahan di tiap-tiap kehidupan kita, di tiap-tiap pribadi kita. Banyak permasalahan yang kita hadapi, banyak cobaan yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi bagaimana kita menghadapi itu semua sehingga bisa kita terlewatkan di dalam permasalahan itu. Itu makanya Dia mengatakan kepada kita di dalam pembacaan kita pada siang hari ini,
Tuhanlah sebagai penolong kita. Tuhanlah sebagai pertolongan kita. Tuhanlah sebagai pemegang hidup kita. Kita jangan bimbang. Apapun yang kita hadapi, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup memberikan kita pertolongan, sanggup memberikan kita kekuatan, sanggup memberikan kita berkat, sanggup memberikan kita keberhasilan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana nanti sebentar lagi kita mengadakan sakramen sidi terhadap saudara kita, yaitu mari kita mendoakan kita. Itu semua bukan karena kekuatannya dia, itu semua bukan karena hidupnya baik di hadapan Tuhan, tapi karena Roh Kudus itu memberikan dia pertolongan, memberikan dia kekuatan, sehingga dia datang kepada Tuhan pada siang hari ini untuk menjadi anak Tuhan, menjadi anak yang takut kepada orang tua, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana dulu dia tidak begitu mengenal Tuhan, tapi dia datang di hadapan Tuhan, dia bersujud kepada Tuhan pada siang hari ini untuk datang untuk menyembah, menjadi anak Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di mana renungan kita pada siang hari ini, judul renungan kita, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan kita ini tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau ada sesuatu yang kita hadapi, kalau ada permasalahan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita minta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kita pertolongan. Karena Dia sudah menjanjikan kepada kita pada siang hari ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di mana ayat berikutnya kepada kita pada siang hari ini, Dia mengatakan kepada kita di ayat yang kelima, terpujilah Tuhan yang tidak menyarankan kita menjadi mangsa bagi gigil mereka. Terpujilah Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersukacita kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah membebaskan kita, sudah menolong kita dari dosa-dosa kita. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Tuhan sudah memberikan kita pengharapan bahwa Tuhan itu sendiri yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, pada saat ini mereka tidak ragu lagi dan tidak bimbang lagi, karena Tuhan sebagai penolong, karena Tuhan sebagai kekuatan, karena Tuhan sebagai pemberi berkat, karena Tuhan sebagai juru selamat kita. Karena Dia mengatakan ya dan amin, Alfa dan Omega, Dia yang awal dan Dia yang terakhir. Makanya kita serahkan hidup kita ini, karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang menjaga kita, dan Dia yang melindungi kita, Dia yang memberkati kita, dan Dia juga yang memberi kita pengharapan, yaitu pengharapan Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini, Dia mengatakan kepada kita, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. Dan di ayat yang ke-7 Dia mengatakan, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung, jerat itu telah putus. Kita sudah dibebaskan dari jeratan-jeratan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, yang membuat kita lari dari
pegangan, yaitu juru selamat itu. Kita sudah dibebaskan, kita sudah dilepaskan dari jeratan-jeratan yang membuat kita tidak benar di hadapan Tuhan. Dia sudah memberikan kita pembebasan, Dia sudah memberikan kita kekuatan, Dia sudah memberikan kita pengharapan, sehingga kita bisa terbebaskan dari semuanya itu. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Dia telah membebaskan kita itu, yaitu yang Dia disalibkan di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya, Dia menyerahkan dirinya untuk siapa? Yaitu untuk saya dan Bapak Ibu semuanya. Itu makanya jangan kita lari di hadapan Tuhan, jangan kita lari dari Tuhan, yaitu pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita di siang hari ini, Dia menyarankan kepada kita dan mengingatkan kepada kita, apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang menjadi gangguan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita serahkan kepada Tuhan, mari kita bawa di hadapan Tuhan, karena semua itu Tuhan pasti memberikan kita pertolongan. Tuhan pasti memberikan kita kekuatan, sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita di siang hari ini yang mengatakan kepada kita, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang menjadi pedoman kita, itulah yang menjadi kekuatan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun permasalahan kita, tetap Tuhan yang bisa menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kepada kami di siang hari ini. Engkau memberikan kami jawaban, yaitu pertolongan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami, yang hadir menjawab semua apa permasalahan kami, yang hadir untuk memberikan kami kekuatan, yang hadir untuk memberikan kami kesembuhan. Tuhan yang menjadi pertolongan kami, dan Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sebentar lagi kami melaksanakan sakramensi di Tuhan untuk saudara kami Andreas. Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati sehingga bisa terlaksana dengan baik. Kami serahkan dalam tangan-Mu ini semua Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita pada siang hari ini mari kita melaksanakan yaitu peneguhan sidi kepada saudara kita Andreas yang ada di hadapan kita pada siang hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu menolong dan memberkati. Sebelum saudara datang di hadapan Tuhan pada siang hari ini, mari saya membacakan kepada saudara atau kepada kita yang kita harus laksanakan kepada saudara kita Andreas pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kami datang di hadirat-Mu untuk mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, di mana saudara kami Andreas pada siang hari ini datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan untuk menjadi warga jemaat-Mu, terlebih warga jemaat GC Koinonia di tempat ini Tuhan. Tuhan, kuserahkan dalam tangan-Mu saudara kami ini, Tuhan yang selalu menjaga, memberkati dia, Tuhan yang selalu menguatkan dia, Tuhan yang selalu memberikan dia pengharapan, dan Tuhan yang selalu memberikan dia sukacita di dalam kehidupan.
Terima kasih Tuhan, kuserahkan dalam tangan-Mu acara kami ini Tuhan Yesus, peneguhan sidi saudara kami Andreas Halawa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita menyambut saudara kita yang bernama Andreas Halawa yang telah meminta dan untuk menjadi warga gereja GSI Koinonia di tempat ini agar dia dapat diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi ini adalah tindakan gereja terhadap seorang warga yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelum saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus yang berdasarkan yaitu Alkitab dan pemahaman kegerejaan dalam lingkup Gereja Sahabat Indonesia. Dan inilah saudara di hadapan kita pada siang hari ini sebelum melakukan pengakuan dan janji di hadapan Tuhan. Mari saya bacakan kepada kita dan terhadap saudara Andreas. Untuk saudara kami Andreas, saya mohon untuk maju ke depan dan berdiri. Kami mengundang saudara yang akan diteguhkan sidi dipersiapkan berdiri untuk mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit bumi dan segala isinya, kepada Yesus Kristus dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup karena sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, apakah saudara mengikuti bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam. Yang ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga Gereja Sahabat Indonesia dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi saudara? Kalau Anda menjawab dengan iya dengan segenap hatiku, saya bertanya kepada saudara, apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi saudara? Ya, dengan segenap hatiku. Ya, dengan segenap hatiku.
Tuhan mendengar, menguatkan dan mengingatkan saudara Andreas bahwa apa yang telah saudara ikut di dunia ini terikat di surga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia ini terlepas juga di surga. Mari kita berdoa. Saudara Andreas kuserahkan dalam tangan-Mu Tuhan pada siang hari ini, di mana dia datang di hadapan-Mu bersujud untuk mengakui bahwa dia sanggup melakukan demi Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah saudara kami ini kuserahkan tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menolong dan memberkati dia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus saya berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara. Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan saudara peneguhan sini kudus, serta mendengar peneguhan dan janji-Mu, maka kami meneguhkan saudara di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga gereja Sahabat Indonesia, jemaat GC Koinonia yang dewasa secara iman. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janji-Mu. Lakukan tugas tanggung jawab-Mu serta perintah Tuhan. Allah Bapa semesta memberi kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, dan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih jemaat GC Koinonia pada siang hari ini, inilah saudara kita Andreas Salawa yang telah menerima peneguhan sidi dewasa pada siang hari ini, dan mari kita sambut dia. Dan mari kita mendoakan saudara kita ini supaya dia tetap kuat dan kokoh di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kita Andreas ini telah menerima peneguhan sidi baru pada siang hari ini, dan mari kita menyambut dia. Mari kita berdoa.
bersama-sama semuanya. Tuhan Allah Bapa kami, inilah saudara kami Andreas Salawa yang ada di hadapan jemaat-Mu dan terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu saudara kami Andreas ini Tuhan, supaya Tuhan yang selalu menolong mengokohkan, yang berjanji kepada-Mu Tuhan Yesus, bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya. Dan dia memegang teguh janji-Mu Tuhan, bahwa firman-Mu itu yang menjadi kekuatan dan yang menjadi penolong, dan Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan kepada saudara. Ibadah telah selesai. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan lanjut ibadah kita pada siang hari ini, yaitu penyerahan dan penandatanganan surat CD saudara Andreas. Kepada Bapak Penanggung Muayawat dulu kami persilakan. Coba yang dikasih oleh Tuhan pada siang hari ini saudara kita Andreas Salawa telah mengambil keputusan setelah dia mengerti bahwa satu-satunya jalan kita untuk selamat adalah mengikuti Yesus. Dan itulah yang dia telah lakukan dan terima kasih ini sebagaimana kita saja. Dan kepada saudara kami Andreas, ingatlah selalu firman Tuhan, terutama yang tertulis di dalam surat di sini yang dia mengatakan berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tapi daging kita lemah. Itu bisa dibaca di dalam Matius 26 ayat 41. Ingatlah itu. Harus sesuai dengan yang telah dijawab tadi. Hari ini saya mengikut di luar Tuhan tidak bisa kita berbuat apa-apa. Bersandar dan berharap. Ingat, firman Tuhan mengatakan, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan jauh hatinya. Tetapi andalkanlah Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tuhan Yesus selalu memberkati saudara Andreas dan semoga ke depan semakin dipakai Tuhan untuk melayani juga ya. Jangan hanya jadi jemaat saja tapi melayani. Oke, kita sama-sama belajar melayani ya. Siap Om?
Siap. Oke, kita akan teruskan ibadah kita. Kita akan membacakan warta jemaat untuk kita pada siang hari ini. Seperti biasa di halaman pertama renungan kita selama 1 minggu. Dan di halaman yang kedua ada kegiatan sepekan ibadah raya minggu jam 12 seperti biasa di tempat ini. Yang akan melayani firman Tuhan adalah Bapak Penatua Pemayawan Dulu, doa pembukaan Penatua Anwar Dalam Banua, worship leader Ibu Ruli Pemetasari, singers Elvis Halawa, pemusik Renot dan Bang John, multimedia Jendera Jonathan dan Marvin Bawa Menewi, pembaca warta saya sendiri, sound system Jonathan dan kawan-kawan, Asyur, Sisil dan Ronan. Ibadah sekolah minggu juga seperti biasa di jam yang sama, di hari yang sama. Petugas kelas besar Marvin, kelas kecil Sisil. Ibadah Youth Revival ini akan dilaksanakan di rumah Marvin yang akan renungan Bapak Penatua Anwar Elong Banua dan pemimpin pujian Fitri Bawa Menewi di Sabtu 5 Oktober 2024 jam 7 malam. Di halaman yang ketiga ada laporan keuangan kita. Sisa kas kita di minggu lalu 2.910.000, persembahan ibadah raya 292.000, pengeluaran kita minggu ini pihak pelayan 100.000, dan total sisa kas kita 3.102.000. Di bawahnya ada serba-serbi satu setiap minggu. Kedua di awal bulan kita akan mengumpulkan setiap perpuluhan kita. Di nomor 2 ada ibadah pemberkatan pernikahan saudara Andrea Seletinus Halawa dan saudari Ramawati Bawa Menewi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pukul 10.00, tempat Jalan Pulau Andalas Raya nomor 8 RT 6 RW 10 Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. Mohon perhatian untuk kita semua. Dan di halaman yang keempat seperti biasa pokok-pokok doa kita dan yang berulang tahun di bulan September. Demikian warta sahabat atau berita sahabat buat kita pada siang hari ini. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat dan menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan pujian Ku Berbahagia. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan surga, kami ucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau telah menolong menyertai kehidupan kami dari awal ibadah kami hingga kami bisa melaksanakan yaitu sakramen siji buat saudara kami Andreas Halawa Tuhan. Itu semuanya Tuhan bukan karena kekuatan kami, karena kasih dan pertolongan-Mu kepada kami Tuhan. Dan inilah ibadah kami telah mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami sebentar lagi akan mau pulang ke rumah kami, dan Engkau yang selalu menjaga memberkati kami Tuhan Yesus, sehingga kami bisa sampai di rumah kami dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Kendaraan yang kami pakai adalah Tuhan yang selalu menjaga, yang menjadi nakoda di dalam kendaraan kami, sehingga kami bisa selamat dan sampai dengan rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Serahkan dalam tangan-Mu gereja kami GSI Koinonia di tempat ini Tuhan. Tuhan yang selalu menjaga dan memberkati. Karena kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan ada di dalam gereja kami GSI Koinonia di tempat ini. Segala pergumulan kami, segala apa yang kami rencanakan, Tuhan yang selalu bisa memberikan jawaban. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan memberikan yang terbaik kepada GSI Koinonia di tempat ini. Para jemaat-Mu, kuserahkan tangan-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka. Tuhan, Engkau tolong mereka yang masih belum bersama-sama dengan kami di siang hari ini Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau, untuk memuji Engkau. Kami tidak tahu apa yang menjadi kendala di dalam kehidupan mereka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu hadir di kehidupan mereka. Dan Tuhan yang menjadi penolong kepada mereka, sehingga mereka bisa nanti di minggu-minggu berikutnya Tuhan bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuserahkan tangan-Mu jemaat-Mu yang punya kendala, yang punya permasalahan, yang ada di dalam keluarga masing-masing Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka. Engkau yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan yang menjadi pertolongan di dalam kehidupan mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuserahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini Tuhan. Engkau tolong, Engkau berkati Tuhan. Engkau telah menambahkan umur 1 tahun. Itu semuanya Tuhan bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati, Engkau tolong, sehingga mereka bisa bertambah umur karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan tangan-Mu para pelayan-Mu yang melayani jemaat-Mu di siang hari ini. Para pemain musik, OHP Tuhan, WL, singer, yang kolektan, usahakan tangan-Mu semuanya Tuhan. Engkau berkati, Engkau tolong. Engkau yang menjadi kekuatan, Engkau yang menjadi penghibur di dalam kehidupan mereka. Terlebih di dalam cita-cita rencana mereka Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuserahkan tangan-Mu. Hamba-Hamba-Mu, pelayan-Mu, kuserahkan tangan-Mu. Terlebih para majelis-majelis, pengurus gereja GSI Koinonia di tempat ini, kuserahkan tangan-Mu Tuhan. Engkau berikan kesatuan hati, Engkau berikan kekompakan, sehingga pelayanan di GSI Koinonia di tempat ini Tuhan bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuserahkan tangan-Mu juga Tuhan. Gedung yang kami pakai di Tower Krisang ini Tuhan, Engkau berkati. Engkau berkati manajemen pengelola Tuhan, yang memberikan kami kesempatan untuk bisa memakai tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menolong, memberkati mereka di dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan yang selalu menjadi penolong kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuserahkan tangan-Mu juga Tuhan, bangsa dan negara kami yang tercinta, negara Indonesia. Tuhan, inilah negara kami ini, pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, di mana sebentar lagi Tuhan terjadi, yaitu pelantikan presiden terpilih. Serahkan tangan-Mu semua acara Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukanlah kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami dan inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati segala pekerjaanmu mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih.